Silakan dilanjut Mas Faiz. Oke, oke. Pertama ini saya ucapin selamat datang dulu, nggak apa-apa ya Mas ya. Ini kan emang perdana di tahun 2023, jadi barangkali ada teman-teman yang baru pertama kali gabung di acara meetupnya Elementor. Jadi selamat datang dan selamat mengikuti. Dan darah khusus untuk Mas Clement ya yang udah memberikan kesempatan banget nih, kesempatan dan kepercayaannya. Karena saya juga belum belum begitu mahir banget tapi sudah diberikan kesempatan untuk berbagi tentang yang sedikit saya ketahui tentang khususnya website, desain dan Elementornya. Jadi memang kemarin kalau dari Mas Clement sendiri, saya sendiri memang dipesankan untuk khusus lebih kepada UI-nya Mas ya, tampilannya berkaitan tapi berkaitan dengan prinsip dasar desain website. Jadi seperti topiknya kita back to basic. Jadi tapi seperti ini banyak banyak teman-teman yang memang sudah profesional yang masih mau turun gunung dan membersamai kita. Nah, nanti kita juga tunggu sharingnya juga, barangkali nanti ada masukan atau ada hal-hal yang berkaitan dengan prinsip dasar desain tapi lupa belum saya sampaikan atau ada yang kurang gitu. Siap. Di Oke. sini ada Mas Mirsa juga yang beberapa waktu lalu, Mas Mirsa dari Heeh. Negahoster itu Oh gitu. bagian web ini ya, web development atau niaga web Oh ya. iya, yang bagian Pernah niaga berbagi webnya. juga waktu itu. Oke, ya kemarin saya juga sempat ngisi juga di niaga web sih. Oke, jadi pertama gini, ini judulnya adalah prinsip dasar desain website. Nah, kalau dari Mas Clement sendiri kemarin kan mengarahkan nanti kita bahas aja tentang font, color, dan kemudian layout. Tapi sebelum masuk ke situ, setelah saya coba siapkan materinya, cari referensi, ada hal-hal yang sebetulnya lebih lebih basic lagi, lebih dasar lagi yang lebih fundamental gitu, lebih fundamental dan lebih prinsip yang perlu perlu difahami. Di mana nantinya hal-hal tersebut sebetulnya itu akan menjadi satu, akan terakumulasi ketika proses mendesainnya itu sendiri, di mana kita akan menggunakan font, menggunakan color, dan tentunya untuk menyusun komponen-komponen atau elemen gitu, atau widget sebetulnya kalau misalkan di Elementor itu akan melakukan layouting. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ada hal yang lebih penting lebih penting dulu kita bahas, yaitu pertama adalah tentang desain itu sendiri. Nah, kalau misalkan ditanyakan itu desain itu apa sih? Kalau misalkan kita coba coba gali-gali ya, kata desain itu sebenarnya nggak hanya sebatas berkaitan dengan pembuatan website. Jadi desain itu tuh lebih lebih luas jangkauannya, dan itu penting ini kita pahami karena barangkali teman-teman di luaran sana atau mungkin kayaknya saya juga pernah atau enggak ya. Jadi misalkan karena kita tuh sebagai web designer yang menggunakan Elementor, kemudian barangkali ada yang dikatakan wah cuman drag and drop doang gitu. Sehingga mungkin ada misalkan ketemu dengan klien yang memang secara negosiasinya agak jago, kemudian nyari celah di sini kan itu cuma pakai Elementor doang kok harganya bisa mahal banget sih. Nah, makanya kita tuh penting untuk memahami apa itu arti dari kata desain itu sendiri. Nah, kalau misalkan tadi saya sebut bahwasanya kata desain sendiri itu digunakan tidak hanya sebatas berkaitan dengan website. Dalam kehidupan sehari-hari misalkan kita juga mengadakan suatu acara, misalkan ditanyakan, ini acaranya gimana sih? Kemudian kita mengatakan bahwasanya oh, untuk acara ini kita sudah mendesain acaranya agar berjalan seperti ini. Atau misalkan em, seorang arsitek, kemudian makanya di sana juga disebutnya sebagai developer. Jadi developer itu tidak khusus dikhususkan untuk website. Nah, makanya desain itu sendiri ketika nantinya kita membuat website, lalu kita melakukan drag and drop widget apapun, terus kemudian kita mengatur tipografinya, mengatur coloringnya, dan menyusun berbagai macam widget dalam proses layoutingnya, maka itu sebetulnya tidak sesederhana kita cuma drag and drop kemudian ngatur fontnya apa sih, warnanya itu apa. Sehingga kalau misalkan website itu sendiri, desain website itu sendiri dimaknai lebih luas, sebetulnya nggak cuma hal itu. Jadi kayak misalkan kita mau menentukan flow-nya itu urutannya gimana sih, kemudian mau ada fitur apa aja sih yang ada di dalam website, itu tuh sebetulnya secara umum itu bisa ditarik ke garis yang lebih luas, itu juga termasuk bagian dari desain. Sehingga kita tuh nggak mungkin kalau misalkan
sedang membuat sebuah website, kita tuh asal drag misalkan widget heading, kemudian kita drag, kita asal memberikan teks, kemudian asal memilih font. Nah, itu semua itu akan berkaitan dengan hal-hal yang nanti akan kita bahas lebih awal sebelum secara khusus ke bagian font, color, dan layouting itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita ngebahas tentang prinsip dasar desain website, itu artinya tidak hanya sebatas untuk Elementor, karena Elementor lagi-lagi itu adalah tools gitu. Sehingga kalau misalkan kita ngebahas tentang desain website, itu juga akan sama pembahasannya dengan orang-orang yang ngebahas desain website, prinsip dasar desain website, yang melakukan coding secara manual, misalkan menggunakan Bootstrap ataupun yang lainnya. Jadi sama aja. Jadi ketika kita menggunakan tools Elementor, bukan berarti kita tuh, oh ya udah, ketika ada klien ngomong kan cuman pakai Elementor doang, kok bisa mahal banget sih harganya. Nah, ini kita perlu memahami bahwa desain tidak sesederhana itu. Nah, makanya kita perlu menanamkan betul-betul bahwasanya ya desain itu tidak hanya sekedar drag and drop gitu kalau misalkan di Elementor. Nah, kemudian berkaitan dengan prinsip. Kalau misalkan kita berbicara tentang prinsip, pasti itu ada yang misalkan prinsip desain website. Pasti itu udah ada kesepakatan semacam hal-hal yang fundamental yang bersifat standar gitu, yang itu diberlakukan bagi siapapun menggunakan tools apapun. Nah, itulah yang namanya prinsip, yang artinya itu karena kalau misalkan website itu berdasarkan penelitian, riset, dan perkembangan-perkembangan, makanya ada prinsip-prinsip apa gitu yang nanti akan kita bahas. Nah, itu yang sudah disepakati, ada perhitungan-perhitungannya, dan itu yang nanti juga akan digunakan meskipun kita menggunakan Elementor gitu. Nah, kalau misalkan berbicara tentang, kita kan khusus ngebahas tentang website ya, jadi desain website. Nah, prinsip-prinsip itu semua itu akan berkaitan dengan website itu untuk apa sih? Kalau misalkan secara umum kan kita akan menarik sebuah kesimpulan bahwasanya website itu kan media informasi juga, media untuk menyampaikan informasi gitu. Walaupun misalkan nanti ada pengkategorian website, misalkan ada website untuk pebisnis, misalkan untuk apapun, tapi kan tujuan utamanya itu adalah menyampaikan informasi, apapun jenis websitenya gitu. Nah, makanya website itu pun, membuat website juga ada tujuannya, itu adalah menyampaikan informasi, yang artinya apa yang kita desain nanti itu akan bersinggungan atau akan diinteraksikan dengan ya pengguna juga, atau visitor, atau user yang manusia nyata gitu. Artinya nanti prinsip-prinsip itu pun akan bersinggungan dengan apa ya, kalau disebutnya tuh, kalau kan ada sisi empati ketika membuat desain gitu. Jadi Mas Faiz, ini sorry. Mas ada sharing baru intro dulu atau ada sharing screen? Takutnya lupa sharing. oh iya, saya lupa share. Saya kira tuh dari tadi udah nge-share. Kira intro dulu, nggak apa-apa. Oke. Langsung Saya di share share aja Mas. Tapi kita ngikutin sih. Nanti teman-teman kalau Oke. misalnya ada yang kelewatan mau nanya ya bisa langsung nanya, atau nanti bisa di chat atau disimpan dulu, nanti terakhir bisa nanya. Untung Mas Clement itu ngingetin. Oke, nah ini baru keluar Mas. Iya benar, ini baru saya ngeklik. Oke, sorry. Siap. Ini lagi miss lagi nih. Oke, kita lanjutkan Mas ya. Jadi ini tadi tuh sebenarnya masih intronya juga sih, masih intro terkait dengan materinya. Jadi ngebahas terlebih dulu tentang desain itu apa, kemudian berkaitan dengan prinsip, karena judulnya adalah prinsip desain. Jadi gitu. Jadi tapi mungkin yang akan disampaikan di sini itu tidak menyeluruh, artinya mungkin ada prinsip yang mungkin tidak terlist di sini, tidak terdaftar, dan belum terbahas. Jadi ini bukan berarti yang disampaikan di sini itu adalah udah mencakup keseluruhan. Makanya nanti mungkin misalkan ada yang terlewat, itu kita tuh sangat terbuka sekali ya, siapapun itu dari teman-teman kita di sini saling sharing, saling berbagi informasi. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang pertama itu adalah prinsip dari website itu, web design itu
Bagi saya itu adalah yang pertama adalah simplicity, kesederhanaan dari desain yang kita buat. Dan ini juga sebetulnya lagi-lagi karena desain itu kan tidak hanya sebatas tentang website, bisa desain grafis dan lain sebagainya. Jadi prinsip ini juga sedikit bersinggungan. Simplicity di sini adalah, jadi misalkan website itu kan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi, tetapi terkadang eh, itu pengen semua hal itu dimasukkan ke dalam website, sehingga ini pengalaman saya sendiri. Saya kemarin ada klien yang sampai sekarang tuh di kantor yang sekarang masih proses pembuatan websitenya. eh, itu saya sempat di apa bahasanya disentil gitu, karena informasi yang ada di datanya mereka kemudian saya masukkan begitu saja. Nah, makanya di sini kemudian kemarin itu saya disentil semacam ini. Kamu kan di sini tuh sebagai desainer gitu. Seharusnya itu bisa bisa memilah, bisa memilih ini perlu nggak sih? Ini perlu dimasukkan nggak sih? Terus ini kenapa harus seperti ini? Nah, karena kalau secara tampilannya memang jadi agak lebih eh, penuh ya, lebih penuh dan kurang simple, dan itu bisa lebih sederhanakan. Jadi simplicity di sini itu berkaitan dengan konten, berkaitan dengan cara melayoutnya, kemudian pemilihan font itu juga juga ada kaitannya. Jadi kalau saya pikir-pikir, prinsip-prinsip yang nantinya akan dijelaskan di sini itu juga saling berkaitan satu sama lain. Jadi kayak misalkan kita tuh harus memahami juga website yang akan dibuat itu untuk apa sih kebutuhannya. Jadi jangan sampai misalkan website itu semacam company profile tapi fontnya itu semacam yang ada di sini gitu. Nah ini kan nggak sederhana ya, dan secara misalkan terlalu funky gitu. Kalau misalkan mau dibaca, apalagi kalau misalkan fontnya yang lebih funky dari ini kan kadang sulit untuk di scanning gitu. Nah ini juga nanti akan berkaitan dengan prinsip-prinsip desain yang berikut-berikutnya. Nah kemudian yang berikutnya itu adalah konsistensi. Nah konsistensi di sini itu bisa 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 dalam banyak hal lah. Yang pertama misalkan eh, saya pernah menemukan kalau saya pernah diskusi dengan komunitas di Halo Designer itu pernah nampilin sebuah tampilan website yang mungkin kalau dilihat itu nggak konsisten, bukan mungkin lagi sih. Jadi misalkan ada button gitu di halaman ini warnanya apa, kemudian di halaman lain warnanya, dan itu jumlahnya itu sangat banyak dan itu ternyata memang masih ada. Nah, maka konsistensi itu juga berkaitan dengan identitas identitas dari websitenya itu sendiri. Maka itu sangat penting untuk menunjukkan ciri khasnya gitu. Itu pertama. Jadi dari elemen, kemudian mungkin dari gambar. Dan ini yang kalau misalkan di kantor saya itu cukup agak konsen di elemen ini, dan ini mungkin akan berbeda-beda ya, bergantung dengan em, dengan yang dengan klien lah bahasanya, misalnya di sini dengan kliennya. Tapi kalau misalkan di kantor saya itu salah satunya itu adalah yang ditekankan itu adalah konsistensi, misalkan tentang gambar. Jadi misalkan ada gambar yang menggunakan border radius, maka semuanya juga diberlakukan border radius gitu. Jadi itu menunjukkan konsistensinya. Terus kemudian font. Nggak jarang kalau misalkan kita temukan dalam sebuah halaman website itu font itu banyak banget. Jadi ada beberapa font family gitulah. Jadi ada yang mungkin bisa jadi ada yang sans serif, ada yang serif, dan mungkin yang sans serifnya ada yang fontnya apa gitu. Nah, ini biasanya sih dulu kalau misalkan flashback ke masa-masa awal saya terjun ke graphic designer ya. Saya awalnya dari graphic designer, kemudian baru ke website. Itu kalau misalkan ini kan dasar tuh kaitannya dengan pemula tentunya. Nah, ini saya menceritakan pas waktu saya menjadi pemula. Itu rasanya itu semua hal tuh harus dimasukkan. Kemudian font itu berpikirnya itu ketika sangat bervariatif itu sangat menunjukkan apa ya, desainnya tuh bagus gitu. Jadi ukuran bagusnya tuh di atas tuh ada font yang mungkin namanya Poppins, kemudian di bawahnya menggunakan font yang lainnya, dan jumlahnya lebih dari 3. Dan ini masih sangat sering ditemukan. Makanya
memahami prinsip desain website itu juga penting untuk mengedukasi klien. Karena tidak jarang itu ketika ada orang yang ingin membuatkan website kepada kita selaku desainer gitu, yang memiliki jasa pembuatan website itu, kadang klien itu memiliki keinginan yang seperti ini, dan seperti ini. Dan itu terkadang itu menabrak prinsip-prinsip dari desain website, baik dari yang tadi di awal di sini simplicity-nya, kemudian konsistensinya di sini, itu bisa jadi saling nggak sesuai gitu. Nah, makanya memahami hal ini tuh cukup penting untuk bisa juga mengedukasi klien gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah legibility atau bisa juga diartikan readability ya. Ini aspek keterbacaan. Nah, ini nanti juga ada kaitannya dengan accessibility. Jadi kalau misalkan tadi saya nyebut di awal, sebetulnya kalau misalkan kita membuat website itu kan akan diinteraksikan dengan human ya, dengan orang. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti juga, kalau di bagian ini saya bukan expertnya ya, misalkan berkaitan dengan SEO-nya misalkan, dan berkaitan dengan misalkan pengguna yang difabel gitu, disabilitas, itu kan nanti mereka membutuhkan accessibility yang terkadang mereka menggunakan screen reader gitu. Jadi ini legibility di sini juga tidak hanya diartikan keterbacaan menggunakan mata, tapi menggunakan screen reader juga. Makanya mungkin nanti di sini juga bisa dimasukkan elemen yang bisa diberikan alt gitu. Nah, di situ desainer juga harus ngeh di situ atau memperhatikan hal itu. Sehingga legibility atau readability-nya ini tidak hanya ditujukan khusus oleh orang-orang yang normal, tapi juga bisa diberikan atau diperuntukkan untuk orang-orang yang difabel gitu. Karena idealnya kita sebagai web designer itu, walaupun saya sendiri tidak selalu seideal itu ya, tapi bagusnya itu karena yang mengakses itu tentunya tidak hanya orang yang normal, terlebih kalau misalkan website itu ditujukan memang untuk orang-orang yang kemungkinan pengaksesnya itu juga orang-orang yang difabel. Nah, maka di sini di WordPress sendiri tuh kalau nggak salah juga ada ya plugin yang memang membantu untuk pengguna yang difabel itu bisa mengakses sebuah website gitu. Nah, maka di sini juga pertama kalau misalkan berkaitan dengan human, itu akan berkaitan dengan color. Nah, maka ini sebetulnya sebelum jauh membahas tentang pemilihan font, membahas tentang color, maka ini sebenarnya yang lebih prinsip adalah di bagian ininya. Jadi sering menemukan website yang misalkan background-nya seperti apa, kemudian teksnya itu kurang terbaca. Nah, itu kan ada standar yang A1, A2, A3, nah itu. Nah, paling enggak tuh jangan sampai yang merah lah gitu. Dan kalau misalkan untuk mengatur atau untuk mengecek legibility atau readability juga banyak sih. Salah satunya misalkan berkaitan dengan color itu bisa dengan contrast checker, itu websitenya kalau nggak salah cukup banyak ya di sini. Atau contrast ratio semacam ini. Nah, jadi semacam ini hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan legibility. Sehingga karena tujuannya adalah menyampaikan informasi, sebisa mungkin effort yang digunakan oleh visitor itu sangat minimal. Kalau misalkan pemilihan antara warna teks dengan warna background kurang tepat, kan tentunya agak susah untuk melihat dan membacanya. Nah, termasuk juga diperhatikan misalkan ada elemen-elemen, kita memang sengaja membuat elemen yang saling overlapping, jangan sampai yang overlappingnya itu menutup informasi pentingnya gitu, baik teks maupun image-nya gitu. Nah, misalkan sampai tertutup seperti inilah, ini imajinasinya aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang berikutnya adalah responsiveness. Ini sudah sangat penting untuk diperhatikan. Jadi, kalau dulu kan sekitar beberapa tahun yang lalu ya, sebelum ada HTML5 itu kan, terutama dulu kan saya awalnya itu menggunakan blog. Jadi kalau misalkan mengakses sebuah website menggunakan mobile phone, itu harus zoom supaya lebih kelihatan, lalu harus digeser
ke kanan dan ke kiri. Nah, itu berkaitan dengan responsiveness. Nah, makanya di sini Elementor sendiri kan sudah mendukung, bahkan breakpoint-nya sudah bertambah, dan itu sangat membantu kita untuk lebih membuat tampilan baik layout maupun font itu lebih presisi di berbagai macam device. Karena ya mau nggak mau kita sebagai web designer tuh harus menyesuaikan dengan device yang sangat bervariatif. Memang dibilang tuh sangat bervariatif. Dan untuk mengeceknya ini sendiri, saya tuh salah satunya sering menggunakan jadi sebetulnya yang tadi disebutkan itu tools-nya itu sudah cukup banyak. Contoh misalkan responsiveness di sini, saya itu menggunakan mobile simulator semacam ini. Dan ini cukup membantu ya, karena ini banyak sekali dan ini gratis. Jadi walaupun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan tidak sedikit, tapi tools yang membantu untuk proses hal tersebut juga tidak kalah banyak ya. Dan banyak dari tools tersebut bisa didapatkan dengan cara gratis gitu. Nah, oke, kita yang ke bagian responsiveness. Nah, jadi seperti itu harus diperhatikan. Ini juga nanti berkaitan dengan apa namanya yang tadi Mas Clement sebutkan, font dengan fluid ya, ukuran yang fluid itu. Karena itu sangat mendukung untuk yang tadi dicek secara responsifnya, dikecilkan ukuran layarnya, itu fontnya akan menyesuaikan. Dan itu update dari Elementor tuh udah sangat-sangat membantu kita sebagai web designer ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah accessibility. Ini adalah maksudnya itu kemudahan sebuah website itu untuk diakses. Tadi sebenarnya di awal sempat sedikit disinggung ya. Dan ini sebetulnya tidak hanya sebatas berkaitan dengan dua hal ini saja ya. Kalau misalkan dicari tahu tentang accessibility orang-orang yang difabel, itu ada yang ketika melihat itu warnanya menjadi berubah, kemudian ada yang ketika melihat warnanya itu menjadi hitam semua. Nah, kemudian itu perlu diperhatikan berkaitan dengan menentukan ukuran dari font. Jadi biar lebih mudah di scanningnya, tentunya jangan terlalu kecil gitu. Nah, itu kan perlu menjadi hal perhatian kita sebagai web designer. Nah, ini sebetulnya hanya sebagian mungkin ya, dan di luaran sana pastinya ada hal-hal yang mungkin bisa jadi belum tersampaikan, dan kita sebagai web designer itu mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya desain inklusif dan desain eksklusif. Nah, ini mungkin sedikit menyinggung karena berkaitan dengan prinsip juga. Kalau misalkan desain inklusif dan desain eksklusif itu erat kaitannya dengan accessibility. Kalau misalkan kita menyebut eksklusif itu artinya kan untuk kalangan-kalangan tertentu. Artinya kita tidak mempertimbangkan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Nah, ini tidak hanya sebatas tentang warna. Contohnya adalah salah satunya, tapi ini mungkin bisa jadi berbeda hasil pengujiannya ya. Contoh misalkan penggunaan placeholder di dalam font ketimbang menggunakan label gitu. Jadi misalkan kita ingin menuliskan sebuah informasi, misalkan informasinya bukan informasi yang umum, misalkan umum kan seperti message, kemudian menulis alamat atau mobile phone atau nama gitu, itu kan umum. Tapi kalau misalkan di dalam form itu terdapat beberapa field yang isinya itu adalah tidak umum ditemukan. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan placeholder, itu kan ketika kita ngetik, tadi mau ngisi apa ya? Barangkali ada orang yang memang daya ingatnya tuh cukup lemah gitu, dan bisa jadi karena mungkin saking banyaknya form yang harus diisi, bisa jadi harus lupa artnya, harus mendelete terlebih dahulu, atau misalkan blok kemudian di cut. Tadi ini mau ngisi apa ya gitu. Nah, dibandingkan misalkan menggunakan label, itu kan di atasnya tuh udah ada judulnya. Jadi hal-hal semacam ini itu adalah
yang perlu dipertimbangkan oleh web designer. Makanya di awal itu tadi saya betul-betul menekankan tentang arti dari sebuah desain, bahwasanya desain itu tidak hanya sebatas melakukan drag and drop widget ke dalam editor, tapi banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan, dan itu adalah yang menjadi nilai plus yang dimiliki oleh web designer, karena tidak jarang yang menggunakan Elementor tuh bukan web designer gitu. Jadi ada klien saya yang pengennya cuman membeli Elementor Pro-nya aja dan minta tolong disediakan hosting, tapi dia ingin membuatnya sendiri. Ya hasilnya tentu saja berbeda dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar dalam membuat sebuah website. Maka di sana warnanya itu sangat variatif, kemudian nggak ngerti tentang padding, jadi sangat nempel ke sisi tepi device, dan itu tentunya akan menyulitkan untuk scanning ya, readability-nya juga akan sangat kurang. Nah, ini akan saya satukan menjadi poin-poin yang kemarin Mas Clement itu sampaikan ya. Kita bahas tentang tipografi, coloring, dan layouting-nya saja. Nah, jadi untuk mendapatkan porsi yang bagus dalam membuat website, ini kan ya komponennya kan berkaitan dengan tipografi, karena media informasi kan tentunya ada teks gitu. Nah, kemudian menentukan warna, dan yang tidak kalah penting juga adalah layouting, menentukan posisi-posisi penempatan dari widget-widget dan elemen yang digunakan di dalam editor nantinya. Nah, ini semua 3 hal itu berkaitan erat dengan apa yang tadi dijelaskan sebelumnya, yaitu prinsip-prinsip desain dari desain website. Untuk materinya kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya bisa disampaikan. Ini kita buka obrolan terlebih dahulu atau gimana, Mas? Bebas Mas. Jadi nanti ada beberapa yang nanya dulu sih, mau dijawab dulu atau gimana? Oh, udah ada. Mungkin nanti kalau misalkan yang biar lebih applicable gitu, yang kemarin Mas bilang Mas boleh saran praktik enggak? itu. Ya, silakan. Pak Hendra. Mas Hendra gimana? Ya, sorry. Suara saya jelas ya? Jelas banget, gambarnya juga jelas. Kalau menurut saya, karena ini materinya ini prinsip banget, buat saya ini bagus. Jadi maksudnya mungkin boleh diselesaikan aja dulu materi yang sudah ada, karena bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan itu sebenarnya sudah ada di materi ini. Karena tadi saya juga habis kasih pertanyaan, ternyata di sini, ternyata ada main-main bagaimana coloring segala macam gitu kan. Jadi kalau boleh saya sarankan, mungkin teman-teman juga mungkin bisa jadi setuju, diselesaikan aja dulu sampai tuntas, biar kita dapat as whole-nya ya. Setelah itu baru mungkin nanti kalau ada yang kurang kita bisa tanya, diskusi gitu. Ini saran aja sih. Ya, Mas Hendra, terima kasih. Boleh. Saya kembalikan ke Mas Faiz nih, enaknya gimana? Bebas. Oke, kalau untuk materinya sebetulnya sudah saya sampaikan semua ya. Makanya tadi kita buka sesi obrolan saja, barangkali sudah ada yang ingin ditanyakan. Oke. Jadi presentasinya sebenarnya udah, Mas. Saya udah berapa menit sih ngomong ya, Mas ya? Santai Mas, sampai malam jam 12 juga nggak apa-apa. Oke. Enggak, yang penting presentasinya silakan. Masih ada atau gimana? Udah. Materinya udah. Materinya udah. Oke. Kalau gitu sih bisa langsung ke FAQ, dan juga kalau misalnya nanti ada case study, boleh juga sih kalau misalnya mau di-share gitu ya. Oke, boleh. Share, mungkin nanti terkait optimasi case study dengan coloring aja yang sudah saya terapin lah gitulah ya. Ya, boleh. Mas Dika siap nih sampai jam 12 malam, Mas Dika. Wow. Oke, teman-teman yang belum gabung, ada guru olahraga ya. Tadi ada yang belum gabung di WordPress Telegram Jakarta, boleh gabung di sana. Kita juga rata-rata ada di sana, jadi ramai juga di sana, bisa nanya juga ya. Oke, kalau gitu kita ke Q&A dulu. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang mau langsung nanya, langsung aja di open mic ya. Nah, sambil nunggu di sini di chat ada beberapa pertanyaan, saya bisa bantu ininya ya,
bisa bantu bacain ya pertanyaannya. Nah, pertama dari Mas Sinar Hadi Wijaya. Mas mau nanya, Mana? untuk tipografi itu ukuran font heading 1 sampai heading 6 sebaiknya pengaturannya bagaimana? Nah, ini Baik itu untuk menarik. ukuran font, line spacing, dan letter space. Mohon sharingnya. Nah, mungkin dari Mas Faiz ada tips ya, atau mungkin ada resource gitu ya, yang enak kita bisa lihat nih bagaimana gitu. Setahu saya kan salah satunya ada type scale ya, tapi itu nggak ada Betul. nggak ada untuk spacing kali ya kalau nggak salah. Nah, mungkin dari Mas Faiz bisa bantu. Oke. Ntar kalau teman-teman mau nambahin Mas Faiz juga boleh ya. Di sini ada beberapa yang di bidang desain juga, saya seperti Mas Dika, Mas Mirza ya, dan yang lain Iya, juga boleh harus bisa bantu. harus dong. Biar saya juga Ya. dapat tambahan. Oke, bentar. Mungkin saya akan men-sharing dari apa yang saya pelajari di tempat saya ya, di tempat saya kerja, dan saya sedikit explore untuk kebutuhan pembuatan template kit di Tempores. Ya. Bentar, saya login dulu. Ini berkaitan dengan sebenarnya nyambung sama pertanyaan yang disampaikan sama Mas Hendra sih, tapi agak jauh, tapi nggak apa-apa. Nanti kita ke yang font dulu ya kali ya. Oke. So just go ahead and create a free limiter account because we will be needing that Apaan tuh? free. Oh, di sini ada Mas Hanif ya. Izin mute dulu ya Mas Hanif ya. Oke. Jadi saya tuh ketika membuat sebuah website, baik untuk klien sekarang ya, untuk klien bukan yang dulu, sekarang untuk klien, dan untuk kebutuhan membangun template kit di Tempores itu saya selalu membuat desain sistemnya terlebih dahulu. Salah satunya itu adalah berkaitan dengan color dan berkaitan juga tentunya dengan font. Dan itu nanti saya tampilkan ke dalam sebuah desain guideline. Jadi itu bisa menjadi acuan gitu untuk kemudian membuat websitenya secara utuh gitu. Dan untuk proses ini sebetulnya kalau boleh saya ingin informasikan itu saya jelaskan lebih detail di kelas BWA saya, Mas. Jadi, boleh nanti diinfo Mas. Jadi tapi di sini saya juga akan ngejelasin ya. Dan ini itu saya susun itu berdasarkan desain sistem yang memang sudah disediakan oleh Elementor. Jadi semenjak adanya fitur pembuatan desain sistem itu sangat membantu dan memudahkan sekali untuk membangun konsistensi tadi. Pertama tuh prinsip konsistensi di dalam desain, sehingga sangat teratur. Nah, pertama kalau misalkan berkaitan dengan font, kalau untuk membuat ukuran H1 sampai H6 sih salah satunya saya sering menggunakan dari typescale.com itu sih, memang sangat membantu. Tapi memang tadi disebutkan ada beberapa yang nggak ada kalau nggak salah ya Mas ya. Saya coba sambil buka biar untuk memastikan. Nah, biasanya saya menggunakan ini juga. Selain itu, karena memang di sini juga sudah ada penjelasan berkaitan dengan fontnya masing-masing, itu dijelaskan secara sangat detail ya. Ini sangat bagus. Nah, terus kalau misalkan berkaitan dengan line spacingnya, dan ini prinsip yang juga perlu diperhatikan betul-betul ya, berkaitan pertama dengan line spacing. Jadi kalau saya untuk prinsip dari line spacing itu, semakin besar ukuran font size-nya, maka line spacing-nya itu semakin kecil. Karena kalau misalkan semakin besar itu akan terlalu renggang. Jadi kalau font itu kan kaitannya salah satunya adalah yang perlu diperhatikan itu jangan terlalu renggang, tapi juga jangan terlalu sempit. Ini juga berkaitan dengan untuk men-scanning-nya kan, kalau misalkan fontnya itu terlalu renggang, line spacing-nya, line height-nya itu kan kurang bagus ya. Nah, itu pertama. Jadi kalau misalkan fontnya itu font size-nya itu semakin besar, maka line height-nya itu dikurangin gitu. Tapi kalau misalkan font size-nya itu semakin kecil, itu line height-nya itu agak diperlebar. Kenapa? Kalau misalkan fontnya itu sudah kecil dan line height-nya itu sangat dekat, itu ya itu berkaitan dengan prinsip readability.
akan susah, keterbacaan itu kan akan sangat membutuhkan effort yang lebih gitu, karena jarak antar teksnya itu sangat-sangat dekat gitu. Nah itu. Em, nah kalau untuk letter space itu, kalau misalkan saya baca di masing-masing font itu sebetulnya udah ada aturan ya. Em, tapi yang paling umum sih, kalau misalkan yang saya gunakan itu yang sangat jelas perbedaannya itu adalah antara font yang uppercase dengan font teks yang baik lowercase ataupun title case ataupun font yang normal. Kalau di Elementor itu sebutannya apa ya? Di Transform itu ada capitalize, itu kalau di Figma itu dia nyebutnya title case ya. Nah, ini kalau misalkan kita gunakan font yang uppercase, di mana font itu menjadi besar semua, itu letter spacing itu agak dibesarkan. Karena kalau secara hukum yang udah disepakati di desain itu, kalau font yang besar itu, maksudnya font yang uppercase itu effort yang dibutuhkan untuk membaca itu agak lebih susah. Terlebih kalau misalkan fontnya tuh semacam ini ya, maksudnya bukan font yang maksudnya menggunakan font display seperti ini, bukan font yang sans serif seperti itu. Nah, itu sih yang selama ini saya gunakan, saya pegang. Jadi Oh my god. itu kali ya Mas ya. Mungkin sebetulnya ini Mas Hadi tuh sebenarnya ini ingin menyampaikan juga nih kayaknya. Kalau misalnya ada yang kurang, ini senang banget, barangkali saya di sini dapat insight baru. Tapi kalau yang sejauh ini yang saya gunakan sih seperti itu. Oke. Jadi kalau Mas Faiz kebetulan juga web designer ya untuk salah satu tema di Template Kids ya. Jadi sudah dan juga untuk kliennya juga sudah mengaplikasikan desain sistem gitu ya. Jadi semua dicek dulu di desain sistem. Kalau sudah oke, baru nanti aplikasi di baru mulai development gitu ya sesuai dengan desainnya. Nah, kalau mau saya bongkar sedikit ini buat barangkali dari insight buat teman-teman, kalau misalkan sebelum saya proses mendesain itu saya tentukan dulu font yang akan digunakan itu kira-kira tuh apa saja gitu. Nah, tapi kalau ini yang sudah saya buat jadi ini saya sudah punya package sendiri untuk saya ekspor dan import baik untuk kebutuhan client base ataupun template base. Kalau template base artinya membuat template kit gitu. Jadi artinya itu kalau ini sudah saya karena sesuai kebutuhan saya, jadi saya namakan seperti ini dan itu udah saya tentukan font-fontnya gitu. Dan biasanya kalau untuk pemilihan font itu sendiri, kalau untuk font yang berupa teks itu jangan pakai model-model font yang funky kayak misalnya font display yang pakai Playfair gitu. Nah, itu biasanya tuh saya gunakan untuk font heading. Tapi kalau misalkan untuk teks itu pakai yang sederhana, karena itu kalau teks itu kan biasanya panjang. Kalau misalkan fontnya terlalu funky menggunakan font display, itu sangat berkaitan erat dengan readability-nya, legibility-nya. Jadi visitor itu membutuhkan effort yang lebih. Karena goal akhir dari apa yang kita buat dari desain website itu harus seminimal mungkin itu visitor menggunakan effortnya gitu. Baik keterbacaan, menemukan kayak misalkan makanya ini contoh lagi misalkan berkaitan dengan nav menu, misalkan kan ada desain yang navnya itu disembunyikan tapi dimunculkan dengan icon yang semacam ini yang ada di kanan. Itu ada yang menyebutnya itu klien visitor tuh harus memerlukan effort untuk ngeklik dulu gitu. Beda kalau misalkan menunya itu udah ditampilkan, kan langsung kelihatan, oh langsung klik ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu berkaitan erat dengan readability sih gitu. Ya. Nah, jadi ini sudah saya assign untuk tugasnya masing-masing. Jadi kalau misalkan yang perlu diperhatikan juga, kalau misalkan di primary ini sebetulnya di sini kalau misalkan mau di set itu pakai satuan yang relatif, kayak IM ini kan dia relatif ke fontnya. Tapi kalau pakai pixel itu dia akan statik. Jadi kalau misalkan nanti
misalkan sebentar loading. Jadi kalau misalkan kita drag widget baru, kalau lama banget ya, ngedrag widget baru, widget heading ke dalam editor, itu biasanya tuh saya langsung pertama kali yang saya lakukan adalah mengatur tag HTML-nya. Jadi kalau misalkan, nah misal nih kita drag ke sini, kayaknya lemot. Bentar. Oke, contohnya ini langsung deh misalkan. Jadi ini kan H2 misalkan. Ya. Dan ini kayaknya karena udah di set di sini sih. Nah, misalkan seperti ini. H2 kemudian diubah H3. Ini kan langsung berubah. Tapi kalau misalkan di bagian primary tadi itu kita ngeset dengan ukuran pixel, itu nanti line height-nya itu dia akan statik gitu. Nah, jadi bagusnya kalau misalkan di primary itu kalau saya uji coba itu antara pertama tuh dikosongin sekalian aja atau diatur ke satuan yang relatif. Sehingga nanti ukurannya kalau misalkan relatif kan dia akan ngikut berapa persen dari berapa dikali, misalkan 1,5 kan dikalikan berapa font size dari ukuran font itu sendiri gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Ya, itu Kalau tipsnya ya untuk Mas saya ya. ngatur-ngatur, betul, kalau untuk ngatur-ngatur di Elementor khususnya ya. Oke, Nah, Mas ini Adi sangat ada bagus banget, resen Mas. Mas Faiz. Silakan Mas Apa? Adi. Oh, Ya. boleh. Mas Faiz, saya mau tanya, apakah pengaturan di tabscale.com itu juga sampean melakukan juga setting untuk masing-masing responsive design atau breakout? Karena kan ketika ukuran font, misalnya kita ngomong ukuran font 16 di tampilan desktop, belum tentu itu juga sama 16 juga di tampilan mobile ataupun tablet. Nah, untuk Gimana? kalian kan Di kalau misalnya gini, 16 pixel di 16 desktop, pixel di desktop, apakah sampai juga akan menerapkan 16 pixel yang sama juga di tampilan mobile atau di tampilan tablet? Karena kan otomatis kalau misalnya headingnya kita buat 32 pixel, kemudian di tablet dibuat 32 pixel, yang Gede jadi banget. yang otomatis kan kebesaran banget. Nah, Betul. untuk solusi ngakalin itu untuk masing-masing breakout point-nya gimana? Kalau Ada saya sendiri rumus tuh, gak gitu mungkin? apa tuh Mas? Ada rumus gak mungkin kalau untuk yang Rumus. poin tablet atau mobile gitu? Kalau rumus paling bisa dengan mengecilkan base-nya di sini ya. Tapi kalau saya sih kalau untuk ke responsifnya itu tetap harus diatur di bagian desain sistemnya di bagian desain sistemnya di sini. Nah, tapi kalau misalkan berkaitan dengan responsifnya tadi itu di website yang saya gunakan itu, ini juga saya dapat insight kalau misalkan menggunakan big font. Big font itu artinya memang font itu memang betul-betul gede ya. Itu biasanya tuh di font-font H1 itu kan biasanya cukup prominent ya, cukup dominan. Nah, itu biasanya selain menetapkan sendiri ukuran di tabletnya berapa, kemudian di mobile-nya berapa, itu pasti saya akan ubah Mas. Soalnya kalau nggak diubah itu akan sangat besar banget gitu. Nah, kecuali kalau misalkan menggunakan satuan yang dia responsif ke device. Misalkan di sini kalau dulu saya tuh makanya tuh pakai yang ya, viewport width-nya di sini. Nah, ini kan nanti akan menyesuaikan dengan lebar dari device-nya itu. Nah, ini saya terapkan di website saya yang ini yang tadi Mas Clement itu sebutin ya. Sebentar, ini kalau saya inspect itu. Nah, ini kalau misalkan saya inspect itu, ini kemarin saya menemukan kendala ketika ini kan udah pas di ukuran ukuran widescreen. Kemudian kalau misalkan saya kecilkan, sementara responsif mobile responsif sendiri dari Elementor kan pasti ada awalnya tuh sebelum ada additional itu kan ada bagian-bagian yang kayaknya nggak cover deh. Nah, itu misalkan di device yang ukuran berapa kok jadi gede banget atau misalkan jadi kecil banget gitu. Nah, itu saya biasanya juga menggunakan satuan VW gitu.
viewport weight-nya. Jadi nanti ukurannya tuh dia akan menyesuaikan dengan lebar device-nya. Dan kalau misalkan menggunakan ini, kalau misalkan di Elementor itu misalkan kita menetapkan satuan di desktop, itu akan diberlakukan juga di turunan-turunannya, maksudnya di yang lebih kecilnya. Misalkan Tablet. kita mobile. nggak ngatur di tabletnya, maka tabletnya ngikut di desktop. Kalau misalkan nggak ngatur juga di mobilnya, maka ngikut di tabletnya, kalau tabletnya diatur. Tapi kalau misalkan menggunakan satuan viewport ini, maka dia akan lebih responsif sih. Tapi saya kalau di selain desktop sih saya lebih cenderung untuk memilih mengatur ulang, walaupun entah itu menggunakan satuan pixel atau menggunakan satuan VW seperti ini. Biar lebih biar nggak lebih presisi sih gitu. Kurang lebih seperti itu sih Mas Hadi. Nggak tahu deh ngejawab atau enggak ya. Cukup menjawab. Terima kasih. Kalau ada tambahan, ini kan Mas Hadi ini lebih pengalaman dari saya. Saya ini di sini walaupun sebagai speaker saya nunggu nih teman-teman yang terutama yang udah lebih senior lah. Saya termasuk yang suka nyari insight gitu. Oke. Nah, Mas Faisal Ridwan ada pertanyaan, silakan Mas. Oke Mas, makasih Mas. Sebelumnya saya mau mau ngasih insight sih Mas terkait masalah font tadi. Tapi perkenalan dulu, mungkin belum ada yang kenal saya di sini. Saya Faisal. Iya dong. Saya juga Mas, seorang. videonya bisa dibuka nggak Mas Faisal? Oh iya. Namanya sama kayak saya. Halo Mas. Bagus gambarnya. Gambarnya nggak bagus. Bagus. Oke, jadi kalau terkait hal itu biasanya saya ngebuatnya itu per responsif Mas. Jadi setiap responsif fontnya diturunin gitu. Jadi nggak pakai VW, saya tetap konsen pakai pixel. Tapi di setiap ukurannya responsifnya itu diatur masing-masing. Biasanya saya kalau misalnya di setiap halaman kan minimal heading 1 itu 1 ya, sebagai SEO-nya yang baik gitu. Nah, untuk tablet dan sampai ke mobile-nya H2 turun ke H3 gitu sih Mas biasanya. Jadi tapi bener sih tadi menggunakan VW atau yang lainnya itu bisa. Cuman kalau misalnya lebih enak dilihat gitu, saya biasanya pakai itu tadi. Jadi diatur masing-masing gitu. Betul. Itu sih Mas mungkin. Betul. Bener banget sih, makanya tadi saya juga lebih prefer walaupun VW itu responsif tapi agar lebih memastikan presisinya saya tetap ngatur sih sama kayak Mas Faisal tuh, benar-benar. Ya, tetap harus. Kalau misalnya di Envato ya Mas. Di Envato kan nggak bisa pakai dari desain sistemnya ya kalau dia menggunakan di tablet dan di mobile. Nah, biasanya saya custom sendiri untuk ini author juga nih di tablet tadi. Ya, saya juga sama tim sih Mas, ada tim juga. Iya. Kontributor juga Mas ya? Tema juga ya? Iya, template. Tema atau template? Template kit. Jadi kita buat dari satu aliran nih Mas Faiz. Bisa connect nih Mas Faisal boleh nanti connect di Telegram Mas Faisal. Iya. Oke. Cuman insya Allah juga saya bakal ada terbit kelas di BWA Mas. Oh gitu, mantap. Iya. Tentang apa? Buat website company biasa sih Mas, masih yang dasar-dasar aja Mas. Oke. Harus thank you Mas Faisal. Semuanya lah. Oke, mantap. Thank you Mas. Oke, berarti masih ini ya berkaitan dengan yang responsiveness ya. Tadi kan heading lalu mengarah ke responsiveness. Betul. Jadi yang responsiveness memang perlu diatur. Nah, saya sebenarnya ada sharing juga sih, tapi mungkin sebelumnya dari teman-teman kayak Mas Mirsa mungkin ada mau kasih tambahan Mas Mirsa atau Mas Dika, Mas Febri nih yang berkaitan dengan ini juga desain. Mas Rio juga ada itu. Mas Rio mana nih Mas Rio nih? Ada ya Mas Rio ya? Itu di bawah ada ini nih, ada yang saya kenal di Facebook Mas Rio. Mbak Indri. Di rumah yang tadi. Dia berdua kan? Oh berdua. Halo Mas Rio, boleh juga dikasih masukan nih Mas Rio, desainer juga nih. Ini penting nih. Ini Mas Rio yang kemarin datangnya akhir-akhir kan Mas ya? Iya, yang rambutnya nyentrik. Udah agak pendek ya kalau nggak salah ya. Oke, kalau mungkin sambil nunggu ya, saya mungkin mau share sedikit aja sih. Saya bukan background designer,
tapi menerapkan aja ya dan belajar juga dari teman-teman yang lain kayak Mas Faiz juga teman-teman dari luar. Nah, kalau tadi kan berkaitan dengan heading ya 1 2 3 4 5 6 gitu. Nah, saya biasanya belajar ini bukan maksudnya untuk heading 1 2 3 4 5 6 itu kebanyakan mungkin saya akan set itu untuk blog Mas Faiz. Karena untuk blog dari WordPress postnya itu kan pasti ada H2 H3 H4 gitu kan. Nah, itu saya setting di tema itu untuk blog. Tapi untuk di halaman page biasa contoh kayak misalnya homepage, about, itu kadang-kadang kalau ada desain yang mungkin kayak ada fontnya lebih kecil, namanya apa ya, pre-heading ya, pre-heading. Nah, habis itu kan ada headline ya. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita berkaitan sama SEO itu memang bagusnya itu justru yang kalimat pertama itu yang H1-nya gitu. Jadi kadang heading satunya belum tentu ngikut dengan heading yang sudah kita set untuk blog. Nah, makanya tadi ada kayak custom font ya. Misalnya tadi kan Mas Faiz itu ada apa namanya, ada udah set global fonts ya. Mungkin aku share sedikit lah. Ini kebetulan saya baru belajar Figma juga. Saya izin screen sharing ya, Mas Faiz. Oke, Mas. Ini sebentar. Di Figma. Nah, kalau ini sih kebetulan saya buat untuk perusahaan keluarga ini yang ini Mas, apa kayak blog yang saya bilang itu ya. Jadi untuk heading 1 2 3 ini untuk blognya jadi set di tema. Lalu kalau untuk yang ininya ini mungkin bisa lihat yang wireframe ini teman-teman kalau pakai Mas. Kenapa? Sama itu tadi saya nggak scroll down itu. Itu di bawah tadi juga ada kayak gitunya. Oh iya. Nah, kalau contoh misalnya kayak yang di Figma ini kebetulan di Figma ini abis itu cari community terus ada Elementor. Jadi ini kebetulan dari Elementor dia ada kasih kayak wireframe ya. Nah, salah satunya itu global font-nya. Nah, global font misalnya teman-teman lihat di sini kan ada hero title gitu. Mungkin saya gedein dikit sebentar. Ininya ketutup nih. Gak apa-apa. Misalnya di sini ada hero title, ada apa box title, ada subtitle, special title gitu. Nah, ini kan berbeda dengan heading 1 2 3 4 5 ya kan. Nah, jadi apa namanya biasanya kalau udah mengarah ke apa namanya website yang desain profesional, kadang-kadang kita perlu set dua hal ya. Apa custom font untuk apa nih? Untuk tadi hero title atau pre-heading ya, subtitlenya ada untuk body ya dan yang lain-lain gitu. Nah, mungkin seperti itu. Seperti tadi yang Mas Faiz kan ada share yang apa itunya ada selain heading 1 2 3 ada juga yang lain ya Mas Faiz ya tadi ya. Nah, ini sih cuman sharing doang. Jadi kalau untuk beginner mungkin pakai satu dulu aja gitu ya. Nanti lama-lama kalau misalnya teman-teman bergerak di bidang apa pembuatan website dan lain-lain, mau websitenya maksudnya lebih variatif gitu ya. Nanti ada apa namanya, ada pre-heading, lalu ada headline, ada sub-headline, lalu baru ada teks lagi. Nah, itu bisa di-set satu-satu di Elementor Global Fonts ya Mas Faiz. Nah, cuman HTML tag-nya itu juga untuk apa keperluan SEO itu jangan lupa kita set dulu nih H1, H2, H3-nya. Itu aja sih. Mungkin dari teman-teman kita lanjut pertanyaan ke berikutnya kali ya. Kalau misalnya teman-teman yang lain mau kasih masukan bisa langsung ya. Lalu yang kedua, kebetulan dari saya Mas. Tadi kan berbicara mengenai accessibility ya. Sendiri. Iya. Oke. Nah, accessibility ini di chat sih tadi saya. Di accessibility itu kan untuk terutama untuk font ya. Apakah mengharuskan pakai plugin atau yang penting kita punya aturan, memahami aturan accessibility misalnya kontras color-nya gitu ya, atau apa gitu. Apakah harus pakai plugin atau tanpa plugin juga bisa gitu? Saya coba share screen Mas sebentar. Boleh.
Untuk accessibility tadi ini saya pernah ngerjain website ini nggak tahu masih ada accessibility-nya nggak ya? Pertama tuh tadi maksudnya untuk menentukan hasil apa untuk menentukan apakah itu secara accessibility-nya bagus atau enggak menggunakan plugin untuk mengukurnya atau apanya Mas? Apakah kita membuat website yang accessibility friendly ya? Itu apakah harus install plugin atau selama kita memahami iya. penggunaan font dan font size dan juga jenis font dan juga font color yang baik itu nggak perlu gitu ya? Karena tadi kan ada alt text ya dan segala. Betul. Oh iya, alt itu. Kalau saya ya Mas, ini kayaknya bisa jadi berbeda dengan preferensi atau mungkin kapasitinya orang masing-masing gitu. Kalau saya misalkan ada kebutuhan untuk betul-betul menyesuaikan dengan accessibility-nya itu, kalau saya kan nggak mungkin menghafal gimana sih kalau misalkan kondisi orang yang disleksia misalkan ketika apa sih istilahnya ada yang disleksia atau apa di sini misalkan salah satunya tuh saya coba. Nah, itu kalau misalkan lihat layar tuh hasilnya seperti apa sih gitu. Jadi kalau accessibility sih itu nggak cukup berkaitan dengan website contrast checker, kemudian kita ngelihat itu tampilan itu udah oke gitu. Jadi kita pasti membutuhkan tool untuk mengeceknya sih Mas. Kalau untuk mengeceknya, nah kalau untuk plugin atau enggak untuk sekedar mengecek ya. Kalau misalkan ini kan dia di-include-kan ke dalam websitenya gitu. Nah itu tergantung karena kalau misalkan dari Chrome sendiri itu kan dia ada extension yang memang bisa mengecek juga seperti plugin ini. Nah itu bisa jadi nggak perlu pakai plugin gitu. Jadi apakah untuk accessibility toolsnya itu apakah memang mau digabungkan ke websitenya atau ya nanti kalau misalkan ada visitor yang disable ya dia biasanya kalau disable kan dia udah mempersiapkan tools yang dibutuhkan untuk dirinya ya, barangkali dia udah menginstal extension di Chrome mungkin bisa jadi udah bisa gitu. Gitu sih. Tapi kalau untuk kita sebagai desainer untuk memastikan misalkan memang kebutuhan websitenya harus sampai accessibility-nya bagus gitu. Nah, itu perlu tools sih pasti. Entah itu dengan plugin seperti ini atau dengan extension bantuan dari Google. Misalkan Ini plugin ya Mas ya? Yang Mas share kalau ini plugin sih. Plugin ya. Jadi udah yang ada di websitenya berarti ya? Ya, nah ini kebetulan dari project kerjaan dari kantor. Kantor bukan pribadi saya. Jadi ini kan kalau misalnya dilihat nih tulisannya berubah, tapi masih bisa terbaca kan. Nah, itu orang-orang disleksia misalkan, nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi preferensi klien. Nah ini masuk ke desain masuk ke desain inklusif jadi. Oke, sip. Thank you Mas. Pertanyaannya menjawab. Berikutnya adalah Mas Satrio. Mas Faiz minta tipsnya dalam pemilihan jenis font. Iya Mas Satrio. Mas Satrio ini mah pura-pura nanya kali. Mas Faiz minta tipsnya dalam pemilihan jenis font untuk jenis niche website yang berbeda. Misal kalau website teknologi fontnya mungkin tipsnya seperti yang apa, website e-commerce, yang kategori produk elegan, website profil sebuah pabrik dan lain-lain. Ada tips gak Mas? Kalau saya ya mungkin bisa diterapin juga. Kalau misalkan contoh saya ada satu template yang kategorinya teknologi gitu. Jadi yang kebayangkan nggak mungkin dong pakai font Playfair gitu kan. Itu kan happy banget fontnya gitu kan. Ini apa ya gitu maksudnya cocok misalkan buat wedding kan. Playfair buat wedding cocok. Nah biasanya itu saya sih nyari langsung buka contoh website yang teknologi gitu. Nah, jadi cari inspirasi dulu ya Mas ya? Ya, karena kan saya kadang bentuk font teknologi kayak apa sih? Nah, baru setelah itu ya nyari font teknologi. Di font Google tuh cukup banyak. Ya, biasanya sih angkanya gitu sih Mas. Karena saya sebagai web designer walaupun bisa bikin website, tapi kan belum pernah membuat semua kategori. Ya mau nggak mau yang langkah pertama saya lakukan pasti mencari contoh web teknologi seperti apa sih gitu. Nah, baru dari situ saya bisa mengidentifikasi font itu semacam ini gitu. Nah, baru karena kita pengguna Elementor dan
mau simple aja, nggak perlu custom font, kan udah Google Font, terhubung ya. ke Google. Ya udah saya tinggal cari di Google, oh kira-kira fontnya seperti ini. Ya udah setelah itu baru dikerjakan. Jadi saya nyari inspirasi dari tulisnya, entah left side atau dari dribble ataupun yang lainnya gitu. Ya, gimana Mas Satrio menjawab Mas? Enggak, Mantap. itu Mas Satrio jawabannya ala kadarnya juga menjawab. Itu Terima mah kasih. pura-pura nanya. Bantu. Oke, kita lanjut ya. Tadi Mas Arisyad juga mungkin kasih masukan ya, fontbrief.com nih, bisa coba untuk referensi. Ya, Terima font-font kasih gitu. Mas. Font brief ya. Font. Kalau misalkan mau mengkombinasikan bisa pakai font pair gitu. Font pair ya. Eh, eh, Oke, lalu ada Mas Hendra Yuda. Ini bagaimana tips memilih pattern warna dan cara implementasinya di web untuk shape, font maupun shade atau shadow yang harmonis dengan warna branding. Tips memilih pattern warna ya. Jadi color ini ya, pemilihan warna kali ya maksudnya ya. Kalau memilih itu untuk, maksudnya kita sudah paham tentang apa ya namanya sih istilahnya tuh, kan color itu punya makna-maknanya sendiri. Misalkan yang berkaitan dengan makanan itu identiknya merah kuning gitu, yang berkaitan dengan lebih trust itu biru misalkan seperti itu. Nah itu kan itu perlu tinggal mempelajarinya aja. Tapi kalau untuk menentukan apa nih harmonisasinya gitu, ini kan di sini saya juga menggunakan semacam ini ya. Tapi untuk lebih memudahkan biasanya sih saya langsung pakai apa sih, colors.co itu. Nah, di sini tuh paduan warna ya. betul. Di sini ada banyak pilihan sih. Perlu tanya kliennya Jadi- dulu gak Mas? Ada corporate color. Biasanya pasti. Iya, pasti itu bisa. Nah, jadi kalau misalkan untuk klien kayak gitu, kalau misalkan saya ngerjakan di kantor kan biasanya ada logonya gitu kan, dan itu udah ada coloringnya. Ya, tapi kadang klien sudah menyediakan, jadi nggak perlu nyari-nyari kadang. Cuman kalau misalkan nggak ada, biasanya saya pakai yang color picker di sini. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan color picker di sini, sebenarnya kalau misalkan sebagai desainer yang menggunakan Figma sebelum ke Adobe ke Elementor, di Figma sebenarnya ada juga plugin-plugin yang berkaitan dengan ini. Jadi kalau misalkan saya ingin membuat itu, biasanya tuh saya menentukan terlebih dahulu warna utamanya tuh di mana sih, misalkan seperti ini. Nah, biasanya saya langsung ke bagian bawah di sini tuh udah diberikan warna-warna turunnya. Jadi kalau pakai shade sama pakai tint, biasanya saya pakai itu sih. Kalau misalkan shade itu yang ke arah-arah lebih gelap, kalau tint yang ke arah-arah lebih light. Ini gitu. apa? Color picker ya? Color. Ya, colors.co. Enggak, yang ini apa? Colors. Ya, ini bagian yang color picker. Oh, colors tapi bagian color pickernya. Oke. Betul, Siap. betul. Kalau ini sebenarnya kalau sejauh ini sih saya selalu menggunakan satu tools ini karena cukup komplit sih nih kebutuhannya untuk kebutuhan berkaitan dengan warna gitu. Nah, nanti biasanya kalau untuk yang warna utama itu adalah warna yang ada di logo gitu. Karena kalau saya tuh memang agak nyambung kepada pertanyaan, jadi tipe yang kalau untuk warna itu termasuk misalkan warnanya yang berkaitan dengan black-nya. Kan kalau di font itu maksudnya di font, di bagian heading kan kita akan menggunakan font yang lebih ke black gitu. Nah, biasanya saya tuh akan menentukan terlebih dahulu misalkan warnanya tuh yang ini misalkan. Nah, saya tinggal diarahkan ke agak ke bawah terus ngambil warna yang darknya. Dan itu jangan sampai ke warna yang pure black gitu ya. Jadi agak lebih ke atas dikit. Nah, baru seperti ini. Nah, ini nanti jadi warna yang paling gelapnya. Nah, biasanya untuk warna-warna turunannya yang ada di sebelah sini itu saya ini kan biasanya kan saya simpan terlebih dahulu nih warnanya. Oke, udah cocok seperti ini. Biasanya saya geser ke arah sini sih. Karena kalau untuk black itu kalau misalkan langsung menggunakan turunnya ini, biasanya tuh dia akan mengarah ke seperti ini. Akan mengarah ke yang lebih terangnya tuh ke color yang ada di sininya nih. Nah, makanya biasanya kalau untuk black itu saya arahkan ke sebelah sini. Jadi semakin ke sini, tapi dia masih nyatu, gak? Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk shadow sendiri, saya sih biasanya pakai ukuran kalau misalkan, nah ini seperti ini sih. Jadi shadow itu ya kecuali kalau misalkan model kayak
apa sih itu, sebentar ini ada. Misalkan kayak model-model websitenya Gumroad itu kan dia eh, brutal, ini apa namanya, shadownya bener-bener ngeliatin gitu. Kan ada yang website modelnya seperti itu. Nah, semacam ini kan dia shadownya shadow yang apa sih, saya lupa istilahnya apa, brutalis shadow atau apa gitu. Jadi shadownya tuh bener-bener black gitulah. Tapi kalau misalkan shadow yang dikehendaki adalah shadow-shadow yang bukan semacam ini kan ada niche-nya sendiri ya, desain semacam Solid ini. ya, shadownya Ah, solid ya. betul-betul nggak kelihatan shadow jadinya gitu. Iya. Nah, shadow seperti ini biasanya saya menggunakan ukuran di bagian border sini. Biasanya spreadnya saya buat minus ke 12, kemudian blurnya ke arah 60, kemudian warna ini agak 0,008 sini seperti ini sih. Jadi nggak terlalu kuat gitu. Wah, ini Ya kurang lebih tips seperti bagus itu sih nih. Mas. Thank you. Kira-kira menjawab Mas Hendra? Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas sharingnya. Lanjut. Lanjut. Ada Mas Miko. Mas, apakah copywriting juga masuk ke ranah web design? Ada tips dan trik untuk copywriting? Paling bingung pas lagi bikin slogan di hero image. Betul, sama kayak saya. Gimana Mas Faiz, ada pengalaman di copywriting juga? Ini sebetulnya kalau misalkan ngedengerin penjelasan pas waktu kemarin di apa tuh, coworking sana itu, ternyata memang masuk, dan waktu itu saya baru dapat insight-nya. Oke, Jadi gimana memang tuh Mas sharing Mas? termasuk bagian dari web design itu sendiri kan. Jadi memilih teksnya, eh, yang teksnya sih bagusnya tuh yang memanggil apa, mengajak audiens itu untuk eh, tertarik gitu loh. Dan kalau untuk copywriting sendiri, kalau untuk sekarang itu saya lebih sering menggunakan itu OpenAI. Dulu tuh harus harus nyari sendiri, tapi sekarang saya menggunakan ya teknologi yang ada tuh untuk memanfaatkan ChatGPT seperti ya, itu. Mas? Tapi ya betul, enggak yang playground itu tuh, yang bukan chat. Apa tuh Mas? Jadi yang ini sebenarnya. Boleh di-share Mas. Oh, OpenAI ya. Yang OpenAI ini. Nah, ini bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Inggris, tapi biasanya kalau misalkan udah dapet kontennya, habis itu saya coba baca terlebih dulu, kadang barangkali ada yang nggak pas secara grammarnya atau secara apanya gitu. Nah, itu termasuk yang saya buat di bagian sini tuh, itu saya menghasilkan dari yang ada di sini gitu. Biasanya minta buatkan create 15 tagline for for apa gitu service-nya gitu. Nah, baru nanti dikasih datanya gitu. Itu sih, karena memang agak cukup tricky juga ya kalau untuk kliennya. Tapi kalau untuk membuat template kit ya 50-50 sih, karena kan itu nggak di komen sama 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 komentator di Envato, kayaknya nggak terlalu di komen banget untuk copywriting, kecuali memang tipe ya gitu. Karena itu kan demo ya. Betul. Jadi cukup sih kalau misalkan menggunakan yang ada di sini untuk membuat headline. Karena memang cukup tricky sih. Harus bisa membuat kata yang pendek tapi inti gitu, langsung to the point gitu. Gitu. Oke. Nanti di Instagram story buat Mas tutorialnya Mas. Demoin. Ini di kantor lagi, aduh banyak jangan banget lupa ini, follow jadi ya Instagramnya Mas Faiz ya. Sempat bikin lagi, aslinya pengen bikin, cuman di kantor lagi banyak ini yang dipegang. Lagi padat ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin info aja atau gimana ini dari Mas Fauzi Eka Suryana, Bang? Kenapa desain Ya, itu itu pakai tadi sempat intersection di dalam section? Padahal satu kolom aja sudah cukup untuk mencapai persis seperti itu. Yang dimaksud Ya, itu yang di tadi sini kali tadi ya? saya notice di sini kayaknya. Oh Ini iya. tadi sebetulnya ini jadi hal yang ini, untung ada pertanyaan ini, sebetulnya ini juga mau saya sampaikan di, kan ada kita bahasanya Mas, case study case gitu ya. Iya, case Tadi study. kan ada itu. Nah, Ya, case study. gimana? Nah, itu ini kan
ini kan kenapa sih pakai apa namanya, pakai intersection juga? Sebetulnya nih betul ya. Kalau misalkan pertama gini, untuk membuat sebuah layout, kalau misalkan coba tanya ke teman-teman yang ngerti betul-betul tentang SEO. Kalau saya kan nggak terlalu paham banget ya. Ini Mas Jo kan ngerti nih. Kalau struktur di dalam sebuah website itu kan sangat berpengaruh ya Mas ke SEO kan. Jadi misalkan semakin banyak kodenya itu kan akan sangat berpengaruh ke loadingnya kan. Ya. Nah makanya ini hal yang perlu diperhatikan ketika membuat layout menggunakan Elementor, karena satu widget yang di-drag ke dalam Elementor itu sebetulnya bukan sebatas mendrag heading ini aja loh. Jadi kalau misalkan ini di inspect itu dia ngebawa wrappernya, dan itu di Elementor sendiri itu satu widget itu wrappernya bisa berkali-kali lipat kan. Iya. Nah makanya tujuan dari adanya kontainer itu kan untuk menyederhanakan hal itu, Nah makanya betul itu pertanyaan hal ini. Nah kenapa saya menggunakan ini sebetulnya itu karena ini kan kalau misalkan di Tiblat ini kan nggak dipakai untuk website utamanya ya. Jadi yang di sini nih. Nah kalau di sini saya perhatiin betul-betul. Nah karena di sini tuh pas waktu bikinnya saya pengen menggunakan ini apa namanya, column gap yang seperti ini. Kemudian biar nggak perlu ngatur-ngatur paddingnya lagi di sini. Jadi ngarah simpelnya sih. Tapi secara prinsip harusnya seperti itu betul pertanyaannya. Jadi perlu diperhatikan. Jadi misalkan kita ingin membuat sebuah card yang misalkan card di dalam isinya itu ada image, terus ada title, di bawahnya ada deskripsi. Mungkin akan ada yang berpikir ya udah kita buat 3 kolom semacam ini, kemudian kita drag di sini ada image, kemudian di bawahnya kita letakkan heading, kemudian terakhir kita tambahkan deskripsi, dan ini dilakukan secara repetition sebanyak 3 kali ke kolom-kolom yang sampingnya. Ini kalau misalkan di inspect itu kodenya tuh banyak banget. Pertama dari main section di sini, dan itu langsung turun ke sini ada kolom, dan di kolomnya di sini ada wrapper-wrappernya lagi. Ada image ini dibungkus dengan IMG yang ada wrappernya juga, nah termasuk heading di sini. Nah ini sangat banyak banget. Nah makanya sebetulnya adanya konten itu memang tujuannya untuk hal ini. Nah tapi kalau misalkan masih menjadi pengguna intersection, jadi kita emang idealnya kita harus betul-betul memahami widget-widget yang ada di Elementor, kemudian ketika ada kebutuhan tertentu, misalkan semacam ini desainnya, oh ini kita udah ada yang namanya image box misalkan, ini sebagai study case-nya misalkan, jadi kita di sini tinggal pakein image box, lalu kita atur advance di sini untuk width-nya menjadi 33% misalkan, sehingga kalau misalkan kita duplikat seperti ini, atau misalkan kita ingin memberikan background di sini, kalau misalkan 33% kan terlalu nempel berarti, karena sama-sama totalnya itu udah hampir 100. Kita bisa gunakan ukuran 30%, kita terapkan di semuanya di sini. Nah, lalu kita di sini gunakan space between. Nah, ini kan otomatis hasilnya sama sebetulnya dengan konsep awal tadi yang menggunakan 3 kolom, kemudian memasukkan 3 widget dari image, heading, dan text. Nah itu betul, ini pertanyaan yang bagus, perlu diperhatikan untuk semua pengguna Elementor ya. Nah tapi kalau sebagai pengguna konten itu sangat terbantu sekali, terlebih kebutuhan untuk mengatur layout yang responsifnya. Karena kalau kita pengen bikin layout responsif, misalkan di desktop 3 seperti ini kalau misalkan cuma 1 kolom kemudian menggunakan widget yang diatur ukurannya dari width di sini itu bisa, tapi kalau misalkan terkadang ada hal yang nggak bisa, misalkan di sini kita butuh ada elemen lain. Kalau di image box kan cuma 3 hal ini. Ada button, ya bisa, itu tuh mas. Kalau misalkan teman-teman bisa menulis kode sendiri, ini kan kalau di sini tuh untuk kode itu bisa diterjemahkan sebagai kode. Jadi ini termasuk bisa ngebaca HTML. Nah itu bisa pakai ini. Betul. Kalau memang mau repot ya. Cuman kalau misalkan kadang nggak mau pakai widget-widget yang ada aja, otomatis kan mau nggak mau bikin 3 kolom kayak tadi, kemudian ya udah tinggal membuat strukturnya. Tapi itu kalau di responsifnya akan kesulitan, karena 3 kolom di situ tuh ya kalau misalkan ini pakai kolom-kolom ini bisa langsung, tapi kalau kadang tuh kan kita ada yang perlu pakai intersection seperti ini karena kebutuhan tertentu. Nah ini kalau di intersection
kita pengen bikin baris baru, kita kan harus menduplikat intersection-nya. Itu kalau di responsifnya di tablet itu agak susah. Jadi nanti kalau misalkan kontainer udah stable sih sangat menyarankan untuk pindah migrasi semua ke kontainer. Belum berani Itu pakai mas pertanyaannya sekarang bagus. ya. Udah sih, saya udah dicoba dan sangat bagus sih. Iya, Sangat makanya. sangat menjawab banyak kebutuhan. Iya, iya. Jadi kalau untuk project website yang nantinya akan live, ya ini masuk ke performance mindset ya. Jadi kita harus bijak penggunaan kontainer ya, walaupun nanti sudah pakai kontainer, nanti penggunaan Jangan. widget dan lain-lain ya. Nah, Oke, thank you Mas. Masih ada beberapa dari Mas Indrias. Tanya, saya Mbak, tertarik itu Mbak. untuk bisa menjual tim atau template. Apakah ada rekomendasi tempat kursus untuk membuat tim from zero? Ada Ini tuh ini ya? saya berteman di Facebook. Ini curhatannya tuh dia sering dipanggil Mas. Ternyata sama Mas Clement dipanggil Mas juga. Oh Ini bukan ya? Mbak Oh bukan Indria. Mas ya? Mbak ya? Iya, Mbak Indrias. Halo Mbak, maaf ya, soalnya nggak Ya, gambar fotonya nggak terlalu jelas gitu. ya. Kirain kayak Mas Rio Burhan nih rambut-rambutnya. Gondrong ya. Oke, silakan. Oke. Nah ini mungkin bisa kasih masukan juga ya Mas. Kalau apa ini namanya? Kalau course sih saya belum pernah menemukan karena saya belajarnya tuh langsung di agensi, jadi praktek karena mengerjakan task, jadi artinya memahami rulesnya, memahami alurnya, memahami tahapan-tahapan yang dipersiapkan tuh apa aja, dari bikin akun sampai nyiapin NPWP dan lain sebagainya tuh dari situ langsung sih. Tapi kalau course saya belum pernah nemukan, makanya saya sendiri tuh kemarin mau pengen bikin course di Build with Angga, tapi katanya bikin yang untuk penggunaan Elementornya dulu gitu. Jadi kalau untuk yang template gitu. kits di Envato itu timnya pakai Hello ya Mas? Direkomendasikan itu karena memang kan kita nggak ngebangun tim kan, tapi Iya, ngebangun jadi template. kalau yang jadi pakai itu. intinya kalau ya misalnya tertarik untuk mengembangkan diri sebagai kontributor Envato, mungkin bisa mulai dari template kits ya Mas ya. Karena kita nggak usah buat timnya itu pakai Hello, Betul. ntar tinggal ikutin guidelines-nya apa aja gitu. Nah itu tinggal pakai Elementor itu ya Mas ya. Jadi bisa Benar, Elementor dan ada Elementor Pro juga gitu setahu saya. Iya, Mungkin bisa free, menjawab bisa ya, pro. Mbak Indri. Iya, terima kasih. Oke, lalu bentar ya. Scroll dulu. Ini Mas Arif, izin tanya, kalau untuk web semacam portal berita atau kasarnya money site yang fokusnya bisa penghasilan ads optimal, mungkin AdSense ya. Apa ada semacam tips web desain atau cukup pakai template news magazine yang basic aja? Misal, apakah penggunaan font tertentu bakal ngaruh? Nah, mungkin ini untuk blog-blog berita ya yang nantinya dimonetasinya pakai AdSense. Mungkin nanti teman-teman yang lain, barangkali Mas Dio sendiri juga bisa ngebantu ya. Kalau misalkan sampai dibuat AdSense sendiri di website, saya belum berpengalaman sih. Saya AdSense-nya lebih ke YouTube pengalamannya. Tapi kalau untuk membuat template blog itu di kantor saya juga mau ngebuat ya. Jadi ini kalau boleh sharing, jadi kok ini. Nah ini jadi kalau teman-teman tahu YouTuber yang ada di YouTuber yang ada di YouTube ya. YouTuber dari Amerika kalau nggak salah. Jadi kalau kantor saya sekarang kan merger dengan ini, jadi Daryl Wilson ya. Ada yang di Amerika gitu. Nah ini template di sini tuh yang bikin itu saya dan tim gitu. Nah salah satunya juga ada template blog. Memang kalau untuk blog itu, nah ini sedikit berbeda dengan kebutuhan untuk membuat yang lebih company profile based gitu loh. Karena untuk font-fontnya biasanya nggak terlalu gede-gede banget gitu. Karena kan nggak menampilkan kayak di homepage-nya yang ada tampilan hero-nya kayak tadi tuh yang saya tunjukkan. Jadi memang agak sedikit berbeda sih untuk pengaturan fontnya.
umumnya sih kalau yang umum ini nggak terlalu besar gitu. Yang saya jadikan panduannya. Cuman kalau untuk ke arah ads-nya mungkin teman-teman yang lain barangkali ada yang berpengalaman. Kalau untuk kaitannya antara font dengan ads saya kurang tahu sih kalau ini. Kalau saya mungkin kasih ini Mas apa dalam sisi ngaruhnya tuh ke user ya. Jadi kita kan bagaimana sebisa mungkin website kita atau blog kita sekompetitif mungkin ya dengan blog-blog sejenis mungkin atau portal-portal berita sejenis ya. Tentunya apa yang kita bisa improve mungkin salah satunya dari hal desain itu ya, pemilihan font, warna dan lain-lain. Kalau website kita lebih menarik secara enak dilihat, dibaca ya, lebih profesional, membuat user mungkin lebih nyaman ya Mas Faiz ya. Membuat user lebih nyaman baca di website kita, bisa terus kembali lagi di website kita, otomatis nih secara nggak langsung akan ngaruh kepada ads tersebut menurut saya, karena trafficnya makin lama makin banyak dan secara reguler orang itu akan user itu akan nyaman gitu untuk kunjungin website ini. Jadi bukan hanya sekedar kontennya saja, tapi karena udah dibangun dengan nyaman dalam hal desain, itu menurut saya merupakan suatu kelebihan ya. Oke, kita coba yang lain mungkin Mas, barangkali masih ada yang mau nambahin. Soalnya kalau iya, untuk berkaitan ini dengan nggak ada ads Mas Radius nih. Teman-teman di sini ada yang bergerak di bidang. Nah, Mas Hadi silakan. Oke, kalau untuk AdSense atau berita, mungkin yang perlu teman-teman optimalkan yang pertama adalah kenali jenis fontnya. Jenis font yang teman-teman pergunakan untuk sebuah website berita itu pastikan font itu mudah dibaca, biasanya sans serif. Kemudian yang kedua, samakan font yang teman-teman setting pada iklan atau AdSense-nya dengan font yang dipergunakan pada teks. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali dari teman-teman itu kalau mempergunakan blog berita itu backgroundnya berwarna putih seperti seputih-putihnya, kemudian teksnya berwarna hitam yang hitam pekat. Padahal ketika itu bermain di website berita, background dan juga teksnya itu backgroundnya itu tidak, hampir semua website berita di Indonesia backgroundnya itu grayscale-nya putihnya bukan putih polos tapi putih grayscale. Kemudian yang kedua, fontnya bukan hitam pekat tetapi hitam kalau nggak salah 80 atau 70%. Nah, pemilihan paling utama adalah pemilihan itu, kemudian penempatan iklan seperti halnya transparansi, bingkai iklan, padding iklan itu juga perlu disetting di bagian AdSense-nya kalau ingin benar-benar ingin meningkatkan ads-nya di website beritanya. Namun kalau di website berita yang paling utama dan paling sering jadi concern adalah website berita itu penuh dengan yang namanya thumbnail atau gambar. Sebisa mungkin saya nggak tahu, kemarin kalau nggak salah di eventnya Elementor itu saya baru dapat informasi atau dapat insight, dan saya coba rupanya kalau image yang disetting atau image yang disetting sebagai background image bukan sebagai featured image. Jadi kan thumbnail itu ada dua, ada thumbnail sebagai gambar atau ada yang background overlay. Kalau yang disetting sebagai background overlay itu rupanya lebih cepat di loading dan tidak memakan request yang terlalu besar dibandingkan jika ditaruh di sebagai featured image atau thumbnail. Karena ya itu tadi, kembali lagi, website berita ataupun kalau kita ngomong website berita itu adalah website yang penuh dengan gambar, sehingga gambar itu adalah menjadi salah satu faktor utama untuk loading atau untuk tampilan. Itu aja sih Mas, selain faktor itu tadi, faktor heading, faktor yang lain itu jadi utama. Cuman ketika bermain di website berita atau blog atau news, perhatikan atau cek mayoritas penggunanya lebih banyak ke mobile ataupun desktop. Disitulah yang menjadi main utamanya. Berbeda dengan website-website lain, kalau di website berita kebanyakan optimalkan di tampilan mobile terlebih dahulu, baru kita bermain di tampilan desktop. Dan
kalau di mobile, kalau di blog atau news, jangan terlalu fokus pada halaman depan atau halaman arkif atau halaman kategori atau tag. Berfokuslah pada halaman post atau artikel. Saya rasa itu Kontennya ya. Mas, ya, Mas Clement, Mas Faiz. Semoga itu bisa membantu teman-teman. Thank you Mantap, Mas Mas. Adi, tipsnya menarik Banyak sekali, banget bagus insight-nya sekali. nih. Oke, nah ini Oke, kalau di oke, chat oke. pertanyaan terakhir nih, teman-teman kalau yang lain ada mau nambah silakan langsung ya. Dari Mas Masih ada Febri, pertanyaan, Mas? terakhir Mas. Kalau di chat ya, Mas kalau submit ke Envato Elements itu harus format section column ya, atau flashbox juga bisa. Nah untuk saat ini gimana Mas Faiz? Biasanya sih kalau di sana yang belum stable itu sangat disarankan untuk nanti dulu sih. Jadi untuk saat ini sih kalau saya masih pakai inner section terus. Oke, ikutin guideline aja ya Mas ya dari Envato-nya ya. Iya, kalau enggak mantar di Iya. decline terus. Oke. Nah ini pertanyaan untuk saya sih. Hasil recordingnya bisa dibagi gak linknya gitu ya. Nah nanti hasil recordingnya saya akan biasanya saya akan upload ke YouTube Share. ya. Nah nanti linknya link YouTube-nya bisa saya update di Meetup atau juga subscribe juga. Sebentar saya cari dulu link YouTube Elementor Jakarta. Karena Jakarta udah Indonesia, saya Mas. ganti ke Elementor Indonesia deh. Iya. Bentar. Ntar ini ada peserta yang dari Bandung. Iya Mas keluar Faisal nih. ya kalau salah ya. Langsung deh. Sambil Ya, saya cari. ya Mas. Mungkin tambahan lagi tentang blog tadi ya. Oke, Ya, oke, siap. silakan. Silakan, Mas. Jadi ini nggak berlaku ke blog sih, tapi berlaku mungkin ke Umum. semuanya gitu. Mm-mm. Kalau bisa nih blog gimana ya? Blog dulu deh. Nah, kalau bisa setiap gambar itu diubah Mas formatnya jadi WebP. Gitu. Tapi nggak Apa tuh, berlaku apa? di Formatnya? WebP. Format gambarnya jadi WebP. Ya. Oh, format Ya, format gambar. gambar. Iya. Ya, gambarnya di WebP, tapi tidak berlaku di fitur image. Kenapa? Karena kalau fitur image itu kan yang terindeks ke Google ya. Nah, itu Mm-mm. minimal ke JPG aja gitu. Itu sih. Jadi WebP itu lebih cepat, apalagi kalau misalnya menggunakan Google Search Console. Biasanya itu sering tuh direkomendasi untuk mengganti gambar ataupun pakai Lightshoot tadi, mengganti gambar ke WebP. Itu sih. Terus performa loadingnya juga bisa migrasi hostingnya ke Cloudflare, disinkronkan ke Cloudflare gitu Mas. Jadi itu sih tambahan mungkin. Oke, thank you. Itu Thank you, Mas. mungkin Thank you, tambahan di performance ya, Mas Faisal ya. Ya, bisa di performance itu. Oke, thank you. Yang lain mungkin ada masukan sambil saya ada mau copy paste dulu nih, takutnya ada yang ketinggalan untuk nanti undian kaos. Ada tambahan, ada pertanyaan? Mungkin. Wah, Nah nggak di kerasa chat udah setengah ini 10. saya ada ini lagi, kalau ada yang namanya tidak ada tolong di copy paste dikasih namanya ya. Nah silakan Mas Hendra. Iya, makasih. Pertanyaan sederhana, minta tolong ini tips dari Mas Faiz. Biasanya kalau layouting website itu ada tips nggak untuk bikin layoutnya ya? Kalau tadi kan desain itu lebih ke elemen-elemennya. Tapi kalau ini kan lebih kepada layoutnya gitu. Mungkin ada tips nggak dari Mas Faiz? Itu aja sih. Apa ya kalau tips itu tuh? Kalau yang secara umum sih kan, kalau misalkan saya membuat layoutnya, posisinya itu yang pertama itu hal yang paling penting itu yang ada di sebelah kiri kan, karena memang itu urutan, ini juga prinsip di dalam desain kan. Jadi karena kita tuh penggunanya tuh memang pengguna yang proses membacanya dari sebelah kiri, jadi pertama tuh kalau untuk melayout itu kita tempatkan elemen yang paling penting itu ada di sebelah kiri dan secara urut, jadi zigzag, jadi kiri ke kanan, kemudian nanti di bagian section berikutnya yang di bawah juga dari kiri ke kanan, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk layout kayak misalkan
apa ya? Saya agak cukup hard untuk menjelaskan tentang layout karena ini kan preferensi ya kalau untuk hasilnya. Tapi kalau secara basic aturan mendasarnya sih yang saya pegang hal itu sih. Paling yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan ini sih apa namanya? Kalau di layout itu kan berkaitan dengan kolom ya. Dan kalau di web itu tuh ada yang kolomnya cuma satu, ada yang pakai apa namanya? Full width atau kalau di bahasa ininya fluid gitu. Jadi full device gitu. Nah, kalau misalkan saya layout juga itu biar nggak monoton sih. Pertama tuh biar nggak monoton. Jadi pertama tuh kalau memang yang pertama yang perlu diperhatikan adalah elemen yang paling penting itu di sebelah kiri. Tapi kalau misalkan yang untuk lebih variatifnya itu nanti, itu misalkan yang ada di bagian atas itu bagian headingnya ada di tengah misalkan. Nah, saya contohkan langsung misalkan yang seperti tadi nih misalkan. Ya namanya aturan terkadang itu kadang bisa dilanggar juga dalam arti tidak diikuti karena dengan kebutuhan tertentu. Tapi kalau untuk di bagian heading sih di hero itu sih saya selalu mulai dari sebelah kiri. Nah, untuk biar nggak monoton kan nggak mungkin kalau misalkan kita menempatkan semua teksnya di sini, kontennya sama, sebelah kanan tuh image. Jadi divariasikan sih. Jadi misalkan yang kiri itu udah ada teksnya, kemudian di bagian bawahnya tuh ada teks yang di tengah, kemudian nanti ada yang di sebelah kanan. Itu jadi memvariasikan itu. Nah, khusus kalau untuk yang di Elementor, khususnya lagi yang karena sebagai pengguna intersection, di sini tuh ada fitur yang namanya column gap. Jadi saya sangat memanfaatkan column gap ini untuk memudahkan proses layoutingnya. Jadi kalau misalkan kita tempatkan di sini, saya umumnya sih seringnya menggunakan column gap widder ya di sini. Jadi lebih mudah untuk men-scanningnya kita ketika sedang mendesain. Kalau misalkan nggak pakai column gap kan dia akan terlalu mepet ya. Nah, itu. Jadi berikutnya kalau misalkan ada intersection di dalamnya, itu biasanya itu saya ya mau nggak mau harus ini ya. Terkadang saya menggunakan dua seperti ini. Kemudian yang ini dibuat menjadi no gap, yang di dalamnya itu menjadi gap. Sehingga nanti jaraknya itu juga sama. Itu termasuk bagian dari hal layouting yang saya perhatikan. Sehingga nanti bagian sininya tuh lurus persis dan itu sangat dimudahkan dengan fitur yang ada di Elementor tadi. Nah, ini saya juga pernah beberapa kali menemukan itu entah karena memang nggak memperhatikan hal tersebut, jadi kadang posisinya tuh nggak rapi. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Semoga aja menjawab Mas siapa tadi ya? Mas Hendra. Hendra. Gimana Mas Ya, Hendra? Terima kasih banyak. Sisanya sih mencari referensi sih. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak Mas Faiz. Sama-sama Mas. Oke, kayaknya sudah waktunya Mas Faiz. Terima kasih banget ya udah sharing banyak dan juga menarik sekali, teman-teman juga banyak yang nanya juga di sini.